Pengelola tempat wisata berwujud akuarium raksasa di pusat perbelanjaan di Jakarta Barat ini menghadirkan berbagai atraksi bernuansa Ramadan. Sebuah opera mini digelar oleh pengelola tempat wisata tersebut untuk menghibur para pengunjung yang hadir, terutama pada waktu menjelang berbuka puasa. Cerita yang diadaptasi dari kisah Aladin dan Lampu Ajaib dalam hikayat 1001 Malam disajikan dalam opera mini berdurasi setengah jam ini. Dalam kisah ini, lampu ajaib yang terdapat dalam kisah Aladin digantikan dengan sebuah kerang ajaib. Untuk menambah keseruan, jin yang biasanya diceritakan keluar dari lampu ajaib digantikan oleh seorang putri duyung yang muncul di dalam akuarium raksasa. Berbagai satwa juga dihadirkan dalam opera ini. Hingga nanti Hari Raya Idul Fitri kami menyajikan yang spesial nih, bertemakan 1001 Mimpi. Di mana kami tadi teman-teman melihat kita ada mini opera, highlightnya opera darat dan laut yang berkisah mengenai hikayat masa lalu ya. Tak hanya opera mini, sebuah terowongan yang berada pada tempat wisata ini juga disulap sebuah bazar di kota Maroko. Berbagai pernak-pernik bernuansa Maroko tampak memenuhi terowongan. Pengunjung juga dapat bebas bersuah foto dalam terowongan yang dinamai Marrakesh Tunnel. Selain itu, sebuah beduk diletakkan di dalam akuarium raksasa. Beduk tersebut akan ditabuh oleh para penyelam tepat pada waktu maghrib sebagai penanda waktu berbuka puasa. Momennya tuh bagus gitu pas di bulan Ramadan gitu kan. Ada acara tadi tabuh-tabuhan juga. Terus tadi ya ada acara mermaidnya juga. Gitu. Jadi ya seneng lah anak-anak lihatnya gitu kan. Iya. Jadi terhibur sekali gitu. Berbagai atraksi menjelang waktu berbuka ini dapat dinikmati oleh pengunjung selama bulan Ramadan tahun 2022. Gatot Trihardianto, Andra Anhar, Jakarta. Halo, good morning. Wah, mungkin sekarang lagi bahagia ya karena pemerintah sudah menetapkan hari libur. Cuti bersama untuk lebaran nanti. Betul, kalau kemarin kan masih, kira-kira beli tiketnya tanggal masih berapa sampai tanggal berapa. Gitu ya? Bener, karena kan tahun lalu cuma satu tuh dapat cuti bersamanya. Oh gitu ya? Iya, waktu itu bulan Mei, lebarannya 11, kalau nggak salah cuti bersama itu cuma tanggal 12 Mei-nya gitu. Sementara yang lainnya kan juga ditiadakan tuh untuk cuti bersamanya. Nah tahun ini, wah luar biasa loh, 6, bahkan sampai seminggu full lah tuh. Kira-kira kita bisa nggak ya? Dapat gak ya? Dapat gak ya? Nggak usah curhat ya di sini ya. Karena Good Morning ada informasi untuk Anda. Bersama saya Daniar Akhri. Dan saya Alfian Raharjo. Kita lanjutkan Good Morning pagi hari ini. Seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, pemerintah ini akhirnya menetapkan libur nasional dan juga cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam memprediksi lonjakan arus mudik Lebaran tahun ini karena dapat terjadi di luar perkiraan. Nah, supaya tidak terjebak dalam kemacetan apa mungkin arus mudik yang melonjak. Padat begitu ya. Nah, akhirnya banyak nih yang sudah mulai mudik duluan. Meski baru pekan pertama Ramadan, sebagian warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan pemudik jelang Idul Fitri. Sejumlah perbaikan di jalur mudik pun telah dilakukan. Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri, yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Keputusan cuti bersama dan libur Lebaran tahun ini diumumkan langsung Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin. Presiden tetap mengingatkan warga untuk segera menjalani vaksinasi booster karena pandemi belum usai. Diperkirakan ada 85 juta pemudik tahun ini.
Sementara penggunaan kendaraan pribadi meningkat sebanyak 47%. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Jokowi juga meminta jajarannya berhati-hati memprediksi lonjakan arus mudik pada Lebaran tahun ini. Menurut Jokowi, hal ini bisa terjadi di luar perkiraan. Harus mulai dihitung betul. Ini bisa, kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya ini mau mudik semua. Jadi persiapannya juga harus ekstra. Seiring dengan diizinkannya mudik tahun ini, sejumlah warga memilih melakukan mudik lebih awal, salah satunya terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pada Rabu sore, suasana stasiun terlihat ramai oleh calon penumpang. Selain agar kebagian jatah tiket, mudik lebih awal sengaja dilakukan untuk menghindari kepadatan pemudik saat mendekati Lebaran, serta agar bisa lebih lama bercengkrama bersama keluarga di kampung halaman. Takut nanti akhir-akhir nggak dapat tiket ya, kebetulan juga kerjaannya lebih fleksibel, jadi pas ada kesempatan langsung ambil kesempatan mudik aja. Vice President Public Relation PT KAI Joni Martinus mengungkapkan, tingginya antusiasme masyarakat Jakarta yang ingin mudik Lebaran membuat tiket kereta ke sejumlah tujuan untuk keberangkatan tanggal 28, 29, dan 30 April 2022 telah habis terjual. Mengantisipasi kian melonjaknya jumlah pemudik, PT KAI telah menyiapkan 35 kereta tambahan. Hal serupa terjadi di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Warga Kepulauan Sumeneb memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan pemudik yang selalu terjadi menjelang Idul Fitri. Namun, jumlah kapal yang minim membuat calon penumpang membludak. Kayaknya kurang kalau kapal hanya ada 2 armada. Karena tahun-tahun kemarin pandemi, karena sekarang sudah dilonggarkan, ya masyarakat yang ada di daratan mungkin ingin pulang lebih awal. Sementara itu pihak operator kapal Monggiano Hulalo Suhaimi mengaku masih menunggu petunjuk dari pimpinannya untuk penambahan jadwal kapal ke Kepulauan Kangean. Antisipasi menghadapi arus mudik juga dilakukan di Jalan Tol Cipularang. Para pekerja tengah memperbaiki rekonstruksi jalan di titik kilometer 83 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Pekerjaan ditargetkan selesai dalam 3 hari ke depan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Jadi ingat ya, ayo vaksin boosternya juga nih. Selain melihat jadwal tiket, lihat juga jadwal habis dilihat di Peduli Lindungi ya kan, udah dapat belum tiketnya? Karena itu kan jadi syarat mudik sebenarnya kan. Betul, iya. Karena sudah ditetapkan sebagai persyaratan wajib untuk melaksanakan perjalanan mudik Lebaran tahun 2022. Antusiasme warga yang melakukan vaksinasi terutama booster ini membludak di sejumlah lokasi. Iya, dan salah satunya ini di Pasar Tanah Abang. Ratusan pedagang dan juga pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini harus rela antre berjam-jam untuk mendapatkan vaksinasi booster. Pemerintah telah mengumumkan salah satu syarat untuk mudik, yaitu vaksinasi booster. Hal ini langsung ditanggapi sebagian warga dengan berbondong-bondong melakukan vaksinasi booster. Di kawasan Tanah Abang, ratusan pedagang dan pengunjung pasar rela antri berjam-jam untuk mendapatkan vaksinasi booster pada Rabu pagi. Rencananya vaksinasi akan dilakukan hingga Sabtu depan dengan target 1.000 orang penerima vaksin. Insya Allah saya buat kesehatan, yang kedua untuk mudik. Apa? Untuk mudik. Mudik kemana, Bu? Ke Wonogiri. Membeludaknya warga yang melakukan vaksinasi booster juga terjadi di gerai vaksin Polsek Neglasari, Kota Tangerang pada Rabu pagi. Ratusan warga yang didominasi calon pemudik ini membutuhkan sertifikat vaksin booster untuk memenuhi syarat perjalanan. Vaksin booster, ya salah satu syarat untuk mudik. Rencananya pulang kampung ke Papua. Ya. Antusiasme warga yang melakukan vaksinasi juga terjadi di alun-alun Klaten, Jawa Tengah pada Rabu sore. Ratusan warga datang silih berganti untuk mengikuti vaksin COVID-19, termasuk vaksinasi ketiga atau booster yang menjadi syarat agar dapat mudik ke kampung halaman. Bahkan salah satu peserta yang berasal dari Yogyakarta mengatakan ia mampir melakukan vaksinasi saat tengah melakukan perjalanan. Ya alhamdulillah baik. Tadi saya sementara mau pulang ke Jogja, saya tinggal di Jogja.
Rencana mudik insya Allah ya, lebaran di Makassar, hanya mampir vaksin sekalian. Perjalanan mampir tanya bapak yang pojok sana, vaksin mas 1, 2, 3 bisa, tapi fotokopi KTP dulu. Menurut Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo, petugas menyiapkan sekitar 500 dosis vaksin. Vaksinasi COVID-19 sambil ngabuburit ini akan dilakukan di berbagai lokasi lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Jika batang serai biasanya digunakan untuk bumbu masak, nah di Pekanbaru Riau ini serai dicampur dengan kelapa muda sehingga menjadi minuman menyegarkan saat berbuka puasa. Wow, kebayang pasti aromanya juga enak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.